Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh Akademi Hikmah. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita untuk secara virtual. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang menjaga persatuan bangsa. Dan untuk mengawali, terlebih dahulu kita dengan tadarus virtual yang akan membacakan surat Al-Ghafir ayat 40 sampai 66. Kepada Bapak Bambang Haryanto, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب واصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه واستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق النار ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk selanjutnya kita mohonkan doa untuk kita semua kepada Bapak Bambang Haryanto. Waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal fad kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Amin. jamaah Tadarus dan Kuliah Syubuh rahimahullah, kembali kita bertemu dengan Akademi Hikmah dalam kesempatan pagi hari ini, episode yang ke-181, dan kita bersama-sama mengambil tema untuk pagi hari ini adalah menjaga persatuan bangsa. Kita tahu di tengah keragaman yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia berdiri kokoh sebagai rumah bagi ratusan suku, ratusan budaya, bahasa, dan juga keyakinan. Sejarah telah mengajarkan bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak hanya diraih oleh satu kelompok saja, melainkan oleh semangat gotong royong dan juga tekad untuk bersatu melawan penjajahan. Persatuan bukan sekedar semboyan dalam lambang negara kita, tetapi menjadi jantung yang menghidupi kebangsaan kita. Tentu saja nanti akan diuraikan secara panjang lebar oleh narasumber-narasumber kita yang sudah hadir bersama. Sebelum itu semua, terlebih dahulu pengantar kepada Bapak Dr. Hamim Yarkasiputro, dipersilakan. Terima kasih Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bisa hadir pada kesempatan ini, dan alhamdulillah saya lihat 3 narasumber, kemudian moderator, dan juga semua yang bertugas sudah kumpul semuanya di sini. Terima kasih Prof. Yoyon, Prof. Girsin, Pak Dr. Sarwaedi, Selamat Sarwaedi, Mas Mahlani, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tema kita tentang bagaimana
bicara tentang kesatuan bangsa menjadi tema yang sangat penting, yang sangat menarik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tantangan untuk menuju persatuan bangsa Indonesia ini cukup kompleks dan beragam. Ada beberapa tantangan yang mungkin harus menjadi bahasan kita bersama. Yang pertama, tantangan Bayen Post-Modern Era. Perkembangan teknologi yang pesat dapat menjadi anugerah, tapi juga sekaligus bisa menjadi ancaman. Pemanfaatan media sosial yang kuat dapat membawa kepada dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Nah, disinilah kita harus bisa arif memanfaatkan teknologi sehingga bisa membawa kepada kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan tantangan intoleransi juga masih kita rasakan. Intoleransi terhadap perbedaan agama dan budaya dapat memecah belah bangsa, penting untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dan semangat kesepakatan bersama. Bagaimanapun kita lima sila di dalam Pancasila, kalau kita cermati, masih ada tantangan-tantangan di dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga persoalan yang berkaitan dengan korupsi. Korupsi merupakan musuh bersama yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan, dan kita dalam posisi yang mungkin orang mengatakan stadium 4 masalah korupsi ini. Sehingga perlu ada jawaban bersama, kemudian juga tantangan yang berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi masalah besar di Indonesia, yang tidak hanya disebabkan oleh kekurangan sumber daya alam, tetapi juga keterbatasan sumber daya manusia, dan yang tidak kalah pentingnya tantangan Alzheimer sejarah. Penting untuk tidak melupakan sejarah bangsa dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk menatap masa depan yang lebih baik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting untuk kemajuan dan kemakmuran suatu negara atau Indonesia. Ada beberapa solusi yang ditawarkan yang bisa nanti kita diskusikan pada pagi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menghargai perbedaan suku, perbedaan agama, budaya, dan bahasa dapat membantu meningkatkan toleransi dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif. Membangun komunikasi yang efektif antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan karakter building, membangun pendidikan karakter, mengembangkan pendidikan karakter, menekankan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai toleransi, dan kesantunan dapat membantu meningkatkan kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat juga perlu meningkatkan kesadaran nasional. Meningkatkan kesadaran nasional dan cinta tanah air dapat membantu meningkatkan komitmen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir juga perlu kita pertimbangkan bagaimana mengatasi konflik dengan bijak. Mengatasi konflik dengan bijak dan damai dapat membantu meningkatkan kesatuan dan keharmonisan masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian apa peran pemerintah dan peran kita sebagai masyarakat? Pemerintah dapat berperan dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kesadaran nasional melalui pendidikan dan media. Masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial yang mendukung kesatuan dan keharmonisan masyarakat. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita dapat meningkatkan kemajuan dan kemakmuran negara, serta menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, mencapai keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hamim Yarkasi Putro. Bapak Ibu, eh, persatuan bangsa bukan hanya tugas pemerintah ataupun tokoh-tokoh bangsa, tetapi tanggung jawab setiap anak negeri. Karena hanya dengan demikianlah kita akan mampu menghapuskan badai, menjaga keutuhan, dan juga mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan juga bermartabat. Mari kita jaga supaya kekuatan bukan menjadi pemisah, tetapi mari kita jaga persatuan menjadi warisan luhur, bukan sekedar menjadi kenangan sejarah. Bapak Ibu, menjaga persatuan bangsa adalah episode yang ke-181 yang akan diangkat Akademi Hikmah dalam kuliah subuh pagi hari ini. Sudah hadir host kita, Bapak Mahlani, dan juga moderator kita, Ibu Putri Nuraini, dan 3 narasumber kita, Prof. Yoyon, kemudian Pak Dr. Slamet Sarwaidi, dan juga Profesor Dr. Muhammad Kirzin. Untuk selanjutnya, sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Mahlani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru besar, para senior yang kami hormati, khususon Pak Hamin Jarkasi, Mas Samsudin. Ini di Purworejo atau di Jogja, Mas Samsudin? Halo. Purworejo. Oh, di Purworejo, iya, 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 iya. Kemudian para narasumber, Pak Yoyon, Pak Selamet, kemudian Bapak Muhammad Kirzin, Alhamdulillah, dan juga Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Puji syukur Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut, mari kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Persoalan menjaga persatuan bangsa atau kalau mungkin juga bangsa-bangsa begitu ya. Ini kebetulan beberapa hari ini kita miris begitu ya melihat
apa ya, antar bangsa saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, khusus internal bangsa kita, Bapak Ibu, barangkali kalau kita cermati secara konstitusional, ya kita mengingat sila ketiga Persatuan Indonesia. Kemudian secara syar'i kita sebagai bagian dari hamba Allah, saya kira juga tuntunannya sangat jelas gitu ya. Al-mu'minun al-akhul muslim begitu ya. Al-muslimu akhul muslim, bahwa kita itu masing-masing bersaudara, eh, bahasa, suku, warna kulit, atau apapun itu, ini tentu tidak membatasi kita begitu untuk menjalin satu semangat dalam berbangsa kita. Kemudian mungkin yang menarik Bapak Ibu juga sekiranya nanti bisa dieksplorasi lebih jauh ya. Secara historis begitu ya, proses metamorfosis persatuan kita ini kan sangat panjang gitu ya. Waktunya sangat panjang. Ya, dari taruhlah misalnya sekitar abad ke-14-an ini kan tumbuh eh, komunitas kerajaan yang berbasis kedaerahan kalau bisa dibilang gitu ya. Kemudian baru ya masuk di akhir tahun berapa ya, 1900-an gitu ya, bersamaan dengan anak-anak bangsa mulai mengenal pendidikan modern, muncullah kemudian gagasan semangat kebersamaan persatuan yang itu menyatukan antar daerah, ya, antar suku, antar pulau, ya. Nah, dari situlah kemudian tumbuh berkembang ya semangat kebangsaan dipupuk, ya puncaknya barangkali kan Oktober 2028 itu ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mendiskusikan lebih jauh ya ini akan dipandu nanti oleh Mbak Putri. Sudah siap Mbak Putri ya? Baik, Assalamualaikum, Iya. sudah siap. Matur nuwun Waalaikumsalam. sangat. Ya, sehat-sehat Mbak Putri. Alhamdulillah, Ustaz Mahlani. Langganan. Cie. Ini naik pangkat ini jenengan. Iya, Iya, biasanya iya, iya. asik gitu ya. Wah, Iya, sekarang ini baik. sudah naik grade ini ya. Makasih, Alhamdulillah. monggo silakan Mbak Putri. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mahlani atau Bapak Mahlani SAG MPD, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada kesempatan hari ini. Dan tentunya pada kesempatan hari ini tadi sebenarnya sudah disampaikan ya banyak hal ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Syamsuddin, Ustadz Bambang Haryanto, kemudian Kiai Haji Dr. Hamim Kasih Putro. Pada kesempatan hari ini, Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 181 kita akan membahas terkait dengan bagaimana menjaga persatuan. Dan tadi juga sebagai pemantik dan juga tadi juga sudah dibuka ya beberapa hal diantaranya adalah Indonesia sebagai rumah ratusan suku dan bangsa. Kemudian ada solusi yang harusnya ditawarkan untuk menghargai berbagai perbedaan, baik itu agama, budaya, dan tentunya tadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan toleransi, membangun komunikasi efektif, baik itu lintas baik itu pemerintah, kemudian juga lembaga dan lain sebagainya, termasuk masyarakat ya. Dan partisipasi bangsa dan negara itu sangat dibutuhkan. Kemudian bagaimana nantinya membangun karakter building sehingga kesadaran nasional akan cinta tanah air dan tentunya kita tidak terjerabak tentunya dengan berbagai konflik yang ada. Karena kita juga tadi disampaikan perang kita juga melihat peperangan banyak terjadi saat ini dan mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita akan memberikan pencerahan dan juga masukan yang sangat berharga untuk kita semuanya. Dan telah hadir pada kesempatan hari ini tiga narasumber hebat kita, yaitu yang pertama adalah Profesor Dr. Yoyon Suryono MS. Beliau adalah Profesor Emeritus Universitas JPIB Majalengka. Yang kedua adalah Iya, Assalamualaikum, Prof. Sehat ya, Prof? Waalaikumsalam. Ya, Ece. Matur nuwun sangat. Kemudian ada Dr. Slamet Sarwo Edi, SHM HUM, dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45. Dan nanti ada Profesor Dr. Muhammad Krisin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga yang juga akan membersamai kita. Pada kesempatan hari ini kami persilahkan pertama yaitu kepada Profesor Dr. Yoyon Suryono MS yang nantinya akan menyampaikan apakah
menjaga persatuan pada zaman sekarang ini sebenarnya tugas siapa sih ini ya? Nah, tetapi sebelum nanti Prof juga akan menyampaikan pemaparannya berdasarkan background beliau, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, ini mungkin short bio ya. Sebenarnya kalau saya sampaikan profil beliau luar biasa sekali. Beliau adalah Profesor of Normal Non-Formal Education dari Universitas Negeri Jakarta, dan tadi juga disampaikan beliau adalah guru besar dari YPIB Majalengka. Kemudian beliau memiliki berbagai baik itu jurnal atau artikel publikasi beliau yang sudah ditorehkan, baik itu diantaranya adalah orang tua pendidik menerapkan perilaku disiplin terhadap anak usia dini, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pusat kegiatan belajar, kemudian ada integration of information and communication technology into Islamic religious education teacher training, dan inovasi pendidikan non formal. Wah, sebenarnya kalau saya mau sebutkan banyak sekali nih Prof, tapi nyuwun sewu karena nanti mungkin seluruh jamaah kuliah subuh yang hadir pada kesempatan hari ini tidak ingin sekali untuk segera mendengarkan pemaparan Profesor. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya wabillahi nasta'in ala umuri dunya batin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama, dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat, semoga syafaatnya tercurah kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kami ingin mengundang Profesor Yoyon untuk bisa menyampaikan materi. Kami persilahkan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan yang selalu setia di dalam Zoom setiap Rabu pagi. Kolega dari Sulawesi Selatan selalu hadir tuh. Prof. Mir Alam, Bapak Ibu sekalian, ya, Pak Hamim luar biasa, Muhammad Irjin, Pak Murani, dan sebagainya. Tidak saya sebut satu-satu. Ya. Tema hari ini, pagi ini luar biasa sekali. Dan dijelaskan oleh Mas Hamim, yang sebetulnya itu sudah merangkum semua isi. Tinggal merinci, mendetilkan supaya lebih jelas. Saya berangkat dari pandangan saya semacam oposisi gitu. Bersatu itu values-nya lebih tinggi daripada tidak bersatu. Ya, jadi mengapa ditarik tema hari ini? Karena bersatu itu value-nya tinggi sekali. Level individu, masyarakat, sampai antar bangsa. Ya. Pentingkan persatuan daripada tidak bersatu. Tadi ada sila ketiga, ada lain-lain dan sebagainya. Nah, oleh karena itu masalahnya adalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana mempertahankan values persatuan itu dengan mengurangi potensi semacam istilah bercerai-berai atau istilah tidak bersatu. Jadi bagaimana kita meningkatkan value persatuan itu, ya, dan mengurangi, meminimais sedikit mungkin perceraian tadi. Ini yang penting. Alhamdulillah Prof. Muhammad Irjin ada di sini. Ya. Nanti saya seperti biasa mohon bantuan ya Pak Muhammad Irjin. Referensi saya adalah Surat Al-Imran ayat 103. Nanti Pak Muhammad Irjin lebih paham tentang itu.
dan mohon itu kemudian dielaborasi lebih jauh. Mas Amim dan Pak Mahani tadi juga sudah menyinggung perspektif sejarah atau perspektif sosiologis. Ya. Saya mengambil dua komparasi, mengambil dua bangsa untuk komparasi. Ya. Satu bangsa Arab yang pra-Islam dan sesudah Islam. Ada dua hal yang dicatat di situ. Pra-Islam itu persatuannya tidak terjadi. Karena tadi muncul ayat Al-Imran 103 tadi. Dan setelah Islam pun, dalam konsep Al-Quran kan harus bersatu. Di dalam surat Al-Imran 103 itu, berpeganglah pada tali Allah. Ya. Berpeganglah kepada agama. Normanya begitu, normatifnya begitu. Tapi dalam praktek kekinian, ya, kasus-kasus kekinian, ya, di bagian Timur Tengah Arab itu juga tidak terjadi persatuan. Ya. Bapak Ibu bisa melihat dalam berbagai tayangan televisi, ya, perang Palestina, Israel, ya. Di situ menunjukkan juga tidak ada persatuan negara-negara Arab secara kompak. Memang sejarahnya begitu. Ya. Yang kemudian datang Islam itu kan untuk mencerahkan peradaban di sana. Yang kedua di kita, Bapak Ibu di Indonesia, kalau melihat sepanjang sejarah kita, ya, ya, katakanlah mulai dari sejarah kerajaan-kerajaan tadi yang disampaikan oleh Pak Malani, ya, itu juga tidak terjadi persatuan. Majapahit, Bapak Ibu tahu, akhirnya terpecah juga. Pajang, ya, yang kemudian memunculkan Kesultanan Yogyakarta, ya, dengan Surakarta. Kerajaan di Palembang juga, di Jawa Barat juga begitu. Ya. Dari sejarah itu kita mengetahui bahwa ada faktor penjajah yang memang buat kita begitu. Bapak tahulah kalau belajar sejarah itu, ya, ada VOC, ada Belanda dan lain sebagainya gitu ya. Yang kemudian bisa jadi itu sampai sekarang sisa-sisa memori seperti itu masih ada. Memori memecah belah itu masih ada. Ya. Meskipun kita sadar Bapak Ibu, para pendiri negara kita itu lebih berpandangan ke depan dan lebih bijaksana. Setelah kemerdekaan itu kita harus menjadi satu, tidak hanya satu bangsa, tetapi juga satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilengkapi dengan Pancasila dan seterusnya dan seterusnya, Undang-Undang Dasar 40. Tapi relevansi itu, nilai-nilai itu, ya, dengan kehidupan sekarang, ya. Tadi kasusnya disampaikan oleh Mas Ami. Pengaruh teknologi, pengaruh ekonomi, pengaruh budaya, macam-macam lah. Yang itu kita hadapi sekarang. Dan tadi Mas Ami menyampaikan juga, di mana solusinya untuk memperbaiki keadaan-keadaan seperti itu. Nah, dari uraian singkat ini, saya ingin menyampaikan dua hal. Menurut sejarah, tadi saya sampaikan, dari tidak bersatu menjadi bersatu itu sejarah sangat panjang. Yang baik acuan tadi, ya, ayat 103 surat Al-Imran, ya, maupun praktek-praktek kesejarahan atau praktek-praktek sosiologis masyarakat dunia. Tidak hanya masyarakat kita, tapi masyarakat. Jadi yang kedua, beda tipis antara tidak bersatu dengan bersatu itu. Perbedaannya
Tapi problem dan maknanya sangat luas sekali. Nanti saya jelaskan lebih jauh ya contohnya. Dalam konteks Indonesia, tadi telah disampaikan oleh Mas Ahmad juga, kita menghadapi tantangan besar soal persatuan. Bapak Ibu lewat medsos ya, bisa memahami ya, kita ini meskipun di medsos ya, di TikTok, FB dan sebagainya, saya selalu mengatakan sudah pecah. Kita ini sudah retak dan sudah pecah. Mungkin pecahnya nanti akan berkeping-keping, kembali lagi kepada tadi referensi Al-Imran 103 itu. Memang sejak dulu kala kita itu, peradaban manusia itu, cerai-berai itu menjadi masalah sejak dulu sampai sekarang. Dengan berbagai macam penyebab atau dengan berbagai macam latar belakang yang terjadi hari ini dan hari-hari yang lalu sebetulnya. Bapak dan Ibu bisa menjadi pengikat dan bisa menjadi penyebab pengikat persatuan atau penyebab tidak adanya persatuan. Tadi Mas Amim sudah intoleransi berbasis agama, berbasis etnis, ya, berbasis ideologi. Ya. Bapak dan Ibu secara agama kita tahulah di Islam saja, saya tidak perlu menjelaskan detail, sangat susah kita bersatu itu. Satu kelompok anti pertambangan, kelompok yang lain sangat senang dengan pertambangan, dapat uang banyak, organisasinya menjadi kaya, sekolah-sekolahnya, pesantren-pesantrennya, lembaga-lembaganya secara fisik menjadi sangat luar biasa. Tetapi mentalnya saya kira dipertanyakan. Nah, mengapa begitu? Tadi mungkin pegangan terhadap agamanya itu secara normatif, iya gitu. Tapi dalam prakteknya tidak. Di sini di Zoom ini, ya saya tidak lupa episode keberapa, ya kolega saya, Prof. LL Dikti Wilayah 5, ya, ya pernah mengatakan orang non-Muslim itu tidak tahu Anda itu membaca Al-Quran, tidak tahu Anda itu membaca hadis, tapi yang dia lihat itu prakteknya, perilakunya, perbuatan-perbuatan sehari-hari. Ini yang jadi masalah besar di situ. Tadi karena agama, yang kedua karena ideologi. Prof. Virgin itu saya ikuti tulisan-tulisan, mempertanyakan itu Pancasila di dalam prakteknya. Bukan Pancasila di dalam konsep ideologinya, tapi Pancasila dalam praktek. Eksploitasi, yang jelas eksploitasi kekayaan alam, eksploitasi manusia, eksploitasi secara ekonomi, dan lain-lain. Menjadi masalah. Secara geografis, Bapak Ibu kemarin, minggu-minggu kemarin, atau hari-hari kemarin, kasus Raja Ampat, secara geografis, dan kalau melihat peta, saya sebut Irian Jaya dulu, itu tuh eksploitasi alamnya sangat luar biasa. 4 pulau yang diklaim, bukan diklaim, yang diserahkan Mendagri ke Sumatera Utara, yang akhirnya dibatalkan. Ya, karena sejarahnya memang dari dulu itu miliknya, dalam tanda petik miliknya Aceh. Karena ada potensi ekonomi, baik pariwisata maupun eksploitasi kekayaan alamnya, dengan semangat liberalisme ekonomi, jadilah masalah. Meskipun dalam tanda petik sudah selesai.
Tapi masalah-masalah lain Bapak Ibu yang hari ini mengintai kita semua secara ekonomi sangat luar biasa. Saya tidak ingin menyebut satu-satu ya. Tadi oleh Mas Salim disebut korupsi. Ya. Wah, berapa banyak dan berapa. Sampai-sampai saya berpikir ya, ada satu orang mengatakan, koruptor itu kan manusia. Jangan didolimi lah. Itu statement yang saya, aduh, gimana ya? Kok nggak masuk akal saya gitu. Itu contohnya. Ya. Tadi Mas Amim juga pengaruh global sangat luar biasa. Antara lain teknologi. Yang menjadi masalah Bapak dan Ibu, kekayaan alam kita yang luar biasa itu menjadi incaran banyak negara. Apakah gas, apakah minyak, apakah emas, apakah segala macam. Antar negara dan antar kelompok di kita, di negara kita. Menguasainya lebih sangat luar biasa. Jadi bisa bagus positif kalau dikelola dengan baik, menjadi negatif kalau tidak dikelola dengan baik seperti sekarang ini. Indeks ketimpangan kita masih tinggi. Padahal secara matematika hasil kekayaan itu kalau dikumpulkan, ya dijumlahkan bagi penduduk, luar biasa sekali. Tapi yang menikmati bukan kita, bukan kita. Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya peluang-peluang bisnis. Muhammad Dirjen dalam tulisan-tulisannya selalu mengatakan, itulah yang menjadi penyebabnya itu adalah ya, kongkal-lingkung antara pengusaha dengan penguasa yang dalam bahasa teknis disebut dengan oligarki. Itu faktanya kita hadapi hari ini, ya meskipun kelompok-kelompok buzzer gitu membela, ya tapi kita yakin faktanya itu begitu. Kasat mata kelihatan, kasat mata kelihatan. Politik juga Bapak Ibu, dimensi politik juga sangat memecah belah, sangat memecah. Pengaruhnya apa? Mungkin ya tadi pengaruh ekonomi, pengaruh oligarki dan sebagainya. Politik kita itu tidak sehat sama sekali. Sudah jelas orang salah, sudah jelas orang korupsi, tidak ada keberanian untuk, ya tentu ada masalah lain. Ada masalah lain. Saya menyinggung sedikit-sedikit aja faktor budaya. Ya. Budaya upeti itu budaya kita sejak zaman kerajaan dulu. Sekarang bentuknya beda, tapi basic karakter upeti itu ya masih kita lihat sampai dengan hari ini. Meskipun itu peninggalan-peninggalan sejarah zaman dulu. Budaya. Sekarang ada gerakan kembali kepada budaya masa lalu, masa lampau. Budaya siapa? Ya. Muncul anggapan ya ada tamu datang ke negara kita berpuluh-puluh tahun menjelek-jelekan pribumi, ya mengagung-agungkan nenek moyangnya dan sebagainya. Yang itu potensinya adalah potensi memecah belah. Dan memang katanya itu by design. Memecah belah lewat agama, memecah belah lewat ekonomi, lewat ideologi dan sebagainya. Bu Putri masih berapa menit ya? Menit, masih 5 menit, Prof. Baik. Ya. Jadi potensi-potensinya begitu. Bapak Ibu itu ilustrasi keadaan kita ya, yang menyangkut persatuan atau yang menyangkut tantangan kita yang dihadapi tentang bagaimana membangun persatuan bangsa. Inginnya membangun persatuan, tetapi instrumen-instrumennya yang dilakukan itu justru menghilangkan keinginan persatuan itu. Keinginannya memecah belah.
keinginannya memecah belah, bukan persatuan. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya setuju dengan Mas Amir tadi. Di mana membangun ke depannya meningkatkan value persatuan itu. Tidak malah menjadi degradasi. Di mana meningkatkan persatuan itu? Pendidikan, saya tidak yakin Bapak dan Ibu. Meskipun pendidikan itu secara normatif kan harus bisa membangun karakter bangsa. Bapak dan Ibu, saya mencermati salah satu kasus di Jawa Barat tentang yang tema viralnya itu adalah anak-anak nakal dibawa ke barat militer. Jadi perdebatan yang sangat panjang. Saya sudah minta teman-teman supaya melihat ke sana. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Artinya itu lembaga pendidikan itu ya ada baiknya dan ada jeleknya. Barat itu kan satu program yang tentu ada baiknya dan tentu ada tidak baiknya. Sama dengan sekolah, ada baiknya dan ada tidak baiknya. Sama dengan keluarga, ada baiknya ada yang tidak baik. Saya telusuri ternyata itu diponis oleh, mohon maaf kalau saya salah, guru-guru BK, mereka sudah tidak bisa diatasi oleh sekolahnya, sudah tidak bisa diatasi oleh keluarganya. Bapak Ibu kita tahulah, pendidikan itu harus dimulai dari keluarga, nggak bisa. Tapi sekarang banyak keluarga yang tidak melaksanakan pendidikan di dalam keluarganya, membiarkan saja, meskipun tidak semuanya ya, kasus saja. Tadi dalam kasus tadi itu karena antara lain orang tuanya sudah tidak mampu mendidik, sekolahnya sudah angkat tangan, diserahkanlah itu ke dalam program tadi yang kebetulan, mohon maaf, gubernurnya punya perhatian di situ. Dan itu sangat bagus. Ya, sangat bagus itu tentu ada yang tidak bagusnya, itu biasa. Gitu. Contoh yang lain Bapak dan Ibu, kita sekarang hari ini, betapa kita dihadapkan satu konflik ya, yang bisa jadi itu horizontal. Lagi-lagi dari kajian itu by design. Tujuannya apa? Saya juga masih mengkaji. Tujuannya itu adalah menghancurkan persatuan kita, persatuan NKRI. Siapa itu? Ya dari kita sendiri. Yang bisa diprovokasi, yang bisa disuap, yang bisa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang banyak. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya kemarin menulis sedikit. Ya. Apakah para pejabat itu, para koruptor ya, tidak semua pejabat ya, para koruptor itu. Ingat tidak kalau kita ini akan mati? Mungkin tidak sampai begitu berpikirnya. Kalau ingat akan mati, ngapain mengumpulkan kekayaan yang sangat luar biasa itu, yang tidak bisa dibawa mati. Oh mungkin dia berpikirnya 7 turunan, ya, kekayaannya. Saya bilang kalau tidak ya jangan 7. Mengapa tidak 10 sekalian? 9-10 turunan gitu ya. Mungkin di situ salah satu. Maka Bapak Ibu sekalian kembali tadi Prof. Irjin ya mohon dibantu ya. Kata kuncinya adalah berpegang teguh pada tali Allah. Baik. Yang di situ adalah agama. Karena dari pengalaman itu Bapak dan Ibu ada kenikmatan dari tidak bersatu menjadi bersatu. Di situ ada karunia Tuhan, ada karunia Allah. Dan itu dijanjikan oleh ayat itu, cuman barangkali persoalannya ya kita sendiri yang melupakan atau belum sampai ke situ. Oleh karena itu Mas Samim, ya suatu saat nanti karena pagi ini terbatas, bagaimana kita membangun karakter itu dalam situasi di tengah-tengah masyarakat
yang apresiasi terhadap karakternya itu tipis sekali dan sudah mulai hilang. Baik, terima kasih Prof. J. Demikian Bu. Jadi Betul sangat. mohon Iya. maaf andai kata ada yang kurang berkenan, itu yang bisa saya sampaikan ya. Dan tentu harapan saya bermanfaat untuk kita semua. Atur nuhun, terima kasih, matur suwun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Emeritus dari Universitas DPIB Majalengka. Matur nuwun sangat Profesor Dr. Yoyan Suryono MS yang sudah memaparkan luar biasa karena tadi ini adalah sesuatu hal yang fundamental disampaikan terkait dengan nilai atau value. Bersatu itu lebih tinggi dibandingkan tidak bersatu. Dan kita tidak hanya membicarakan pada konteks level individu atau masyarakat dan bangsa saja, tapi ini menjadi kritikan dan tadi disampaikan oleh Prof. Bagaimana kita harus mempertahankan, meningkatkan value bahwa paling tidak kita harus hilangkan tadi jangan sampai terjerai berai dan dengan refleksi surat Al-Imran 103 kemudian juga mengingatkan kita bahwa perspektif sejarah dan psikologis mengambil dua hal yang sangat penting dan tentunya mari kita berpegang pada tali Allah. Tadi disampaikan seperti ini. Dengan banyaknya kasus pada kesempatan hari ini perang dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan tadi ada dua hal yang tidak bisa bersatu menjadi bersatu, kemudian beda tipis antara bersatu dan tidak bersatu, dan tentunya dalam konteks Indonesia kita menghadapi tantangan yang besar. Tadi Profesor sudah menyampaikan bagaimana kritik beliau terkait dengan konteks sosial budaya, politik, ekonomi, digital, dan media sosial, dan nantinya mungkin karena kita juga teringat dengan berbagai case, baik itu Raja Empat, kemudian ada Empat Pulau yang menjadi sengketa, kemudian ada kasus korupsi dan lain sebagainya, politik dan tidak sehat, bagaimana penegakan hukum dan lain sebagainya. Wah, ini match sekali dengan narasumber kita yang kedua. Prof, kita lanjut ya untuk narasumber kita yang kedua, yaitu ada Dr. Sarwo Edi. Nah, ini beliau background-nya ada di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45. Kami persilahkan kepada Dr. Selamat Sarwo Edi, SHMU, untuk bisa memaparkan. Kami persilahkan Dr. Selamat Sarwo Edi, masih mute. Apakah bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum Oh ya, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dr. Yoyon Suryono MS. Kemudian ada Prof. Dr. Muhammad Firsin MAG, eh, para moderator dan serta pencipta Akademi Hikmah. Terima kasih saya disertakan untuk berbincang-bincang sedikit dalam kegiatan ini. Tadi sudah banyak mendapat pencerahan dari Prof. Yoyon maupun dari tadi beberapa. Yang pertama Bapak Sam yang saya catat ya. Ada beberapa masalah yang terjadi mengenai menjaga persatuan dan persatuan bangsa. Demikian jadi disampaikan oleh Pak Samsudin, SPDMA. Terima kasih. Saya sependapat ya bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Itu saya sangat pendapat. Nah, apa itu persatuan dan kesatuan bangsa itu secara sederhana merujuk pada kondisi di mana berbagai elemen masyarakat, meskipun beda suku, beda agama, ras, budaya, dan golongan, bersatu padu dan hidup rukun sebagai suatu bangsa yang utuh. Itu konsep secara sederhana. Dan betul, tanpa persatuan, suatu negara akan mudah terpecah belah dan rentan terhadap konflik internal. Saya sependapat juga, sangat sependapat dengan Prof. Yoyon tadi mengatakan bahwa pendidikan itu tidak apakah bisa mengatasi degradasi persatuan bangsa ini, bisa ya, bisa tidak. Ya, saya sepakat pendapat dan mungkin saya akan sampaikan di sini beruntung untuk mengatasi itu semua kita punya namanya Pancasila. Kita punya namanya Undang-Undang Dasar 45, ya. Kita punya namanya Bhinneka Tunggal Ika, Pemersatu Bangsa.
kita punya bahasa Indonesia juga sebagai pemersatu bangsa. Dan betul tadi dikatakan terpendahulu Prof. Yoyon bahwa kita punya sejarah perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan. Kemudian ditambah lagi satu, yaitu semangat kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya Indonesia. Ini mendorong kerjasama yang saling membantu. Nah, permasalahan-permasalahan tadi yang disampaikan oleh pendahulu saya, itu bagaimana memanfaatkan iptek yang tepat, intoleransi, ya, kemudian ada korupsi di mana-mana, kemiskinan, sejarah perjuangan Indonesia. Mungkin saya akan tambah satu lagi permasalahan yang dapat memecah belah persatuan adalah politik identitas dan polarisasi sosial. Itu juga menjadi apa namanya penyebab ya melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang berikutnya mungkin saya menyoroti masalah dalam tanda petik melemahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Walaupun mungkin ini belum melalui kajian ilmiah ya, tapi saya melihat kehidupan sehari-hari sepertinya kok ini pemahaman terhadap nilai Pancasila itu menurun. Misalkan kita pendidikan dulu zaman kita ya, zaman saya mungkin tahun 80-an ya, atau mungkin Prof sebelumnya itu tahun 70-an ini. Bagaimana memahami nilai Pancasila itu sejak SD itu sudah diajari. Tetapi di kita sekarang apa seperti itu dalam kurikulum pendidikan nasional. Nah, saya ingin sedikit menyumbangkan pemikiran bagaimana mengatasi permasalahan ini. Ya, tentunya saya akan menyoroti dari pendidikan ya, dari pendidikan dalam arti pengetahuan. Pengetahuan seseorang memang penting. Ya. Kita perlu ilmunya dulu, ya, ilmunya bagaimana sih sesungguhnya menghadapi itu persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa ini. Ya, kita lihat misalkan dalam Undang-Undang 45, bagaimana Undang-Undang 45 itu mengakomodir atau mewadahi daripada kehidupan bangsa ini. Yang pertama, misalkan dalam pembukaan, ya, alinea pertama itu, kalau saya bacakan secara penuh di sini ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, di sini kata bersatu menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu dicapai atas dasar persatuan dan kesatuan. Dan ini merupakan karakter dasar negara yang kita ciptakan bersama. Lalu yang kedua, alinea keempat. Ya. Di sini alinea 4 ini mencantumkan Pancasila. Di mana sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, frasa persatuan Indonesia ini adalah sila ketiga ini adalah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang 5, menegaskan bahwa persatuan adalah salah satu dasar filosofi ya yang harus kita junjung tinggi. Nah, lalu kemudian di dalam pasal-pasal Undang-Undang 45 itu juga dapat kita temui misalnya seperti pasal 1 ayat 1 ya, itu mengenai bentuk negara. Nah, pasal ini landasan paling fundamental saya kira menegaskan bahwa negara kesatuan secara eksplisit menunjuk bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak terpecah belah. Lalu ada pasal 25 tentang negara kepulauan ya. Betul, negara kita negara kepulauan ya. Negara kepulauan yang berciri Nusantara ya, dengan wilayah batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, konsep negara kepulauan ini atau dengan menerbitkan atau mencantumkan konsep awalan Nusantara, yaitu bagaimana cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam ini dan nilai strategisnya. Nah, ini menyangkut masalah geografi kita atau wilayah. Lalu ada pasal 30 ayat 1. Ini mengenai bela negara. Pertahanan dan keamanan negara tidak dapat terwujud tanpa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Lalu kemudian ada pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional juga. Kebudayaan nasional itu pemersatu bangsa.
Kemudian terakhir ada pasal 36A, itu mengenai lambang negara dan Garuda Pancasila. Ya, sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ilmu-ilmu ini harus kita pahami dulu untuk supaya bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa ini tuh sangat penting? Tadi sudah banyak dibahas di depan. Pertama adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Ya, kedua, memperkuat ketahanan nasional. Ketiga, mencegah konflik dan perpecahan. Selanjutnya, mendorong kemajuan bangsa, kemudian memperkuat identitas nasional, dan yang berikutnya meningkatkan rasa toleransi dan kebersamaan. Nah, eh, permasalahan yang tadi sampaikan di awal pembicaraan ini, ya, saya ingin menambahkan lagi, yaitu yang saya tengarai, yaitu saya pikir ini kita sudah erosi, ya, erosi persatuan akibat politik identitas dan polarisasi. Ya. Nah ini salah satu ancaman terbesar mungkin bagi persatuan bangsa saat ini, ya, politik identitas yang semakin marak. Ya, terutama menjelang atau selama momentum politik, ya, pemilu, identitas suku, agama, ras, dan antar golongan seringkali dieksploitasi untuk meraih dukungan. Nah, ini menyebabkan masyarakat terpecah belah ke dalam kubu-kubu yang saling berlawanan. Bukan berdasarkan pada visi mereka atau program mereka, melainkan sentimen identitas. Nah, fenomena ini diperparah lagi oleh masifnya penyebaran hoax dan tujuan ujaran kebencian melalui media sosial. Informasi palsu menargetkan kelompok tertentu, ya, dapat memecah atau memicu prasangka, meningkatkan ketegangan, ya, antar atau konflik dalam masyarakat. Eh, Kesenjangan ekonomi betul tadi permasalahan. Lalu saya akan nambah lagi intoleransi tadi, ya. Intoleransi yang dapat saya tambahkan di sini adalah kejadian misal seperti yang saya catat adalah Mei 2004 adalah pembubaran ibadah Rosario mahasiswa di Tangerang Selatan. Ya, Komnas Perempuan mengeluarkan siaran pers yang mengecam tindakan intoleransi dan kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Pamulang saat melaksanakan ibadah Rosario di Cisauk, Tangerang Selatan. Nah, peristiwa ini menunjukkan bagaimana kegiatan ibadah yang seharusnya dilindungi bisa terganggu oleh aksi intoleransi. Peristiwa berikutnya adalah di Gresik pada medium Mei 2024. Terjadi peristiwa melibatkan keberatan warga terhadap kegiatan doa bersama di sebuah perumahan. Meskipun kemudian diselesaikan secara mediasi. Nah, kasus ini menyoroti masih adanya friksi terkait kegiatan keagamaan di ruang publik. Nah, pudarnya permasalahan berikutnya adalah pudarnya semangat etnosentrisme dan regionalisme, ya. Meskipun kebanggaan terhadap budaya lokal itu baik, ya, tapi etnosisme yang berlebihan itu menganggap suku dan budaya sendiri lebih unggul. Dan regionalisme yang sempit mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan nasional, ini dapat mengikis rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sikap ini berpotensi memicu konflik antar suku, antar wilayah, merusak jalinan kebangsaan yang lebih susah dihadapi. Nah, bagaimana mengatasi masalah ini? Tentunya ya sebagai pemerintah, ya, harus bekerja sama dengan elemen bangsa untuk bagaimana menyikapi seluruh permasalahan yang timbul akibat tadi iptek, ya, kemudian korupsi yang merajalela, kemudian kemiskinan, ya. Tentu kalau kemiskinan masih terdapat yang jurang yang tinggi antara si kaya dan si miskin, ya bagaimana pemerintah dan elemen bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi yang si miskin, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa dinikmati oleh seluruh bangsa. Intinya sebagai institusi, yaitu lembaga atau negara, pemerintah harus hadir di sini. Ya.
Kemudian korupsi bagaimana penegakannya, ya tentu pemerintah dengan serius ya atau negara harus serius menyelesaikan korupsi ini. Jadi bukan hanya sekedar wacana, tapi harus praktek di lapangan bahwa koruptor betul itulah sebagai manusia yang harus tidak boleh dijolimi, tetapi juga atas perbuatan yang merugikan kepentingan nasional itu harus bisa diselesaikan secara hukum yang benar dan adil ya dan bermanfaat juga. Sekarang kalau kita lihat penegakan hukum ya terutama korupsi yang kita lihat ya bukan menjadi contoh menakutkan kepada orang lain untuk bertindak korupsi, tapi justru malah tidak ada, menurut saya di dalam tanda kutip belum ada pengaruhnya ya, terhadap penegakan hukum terhadap koruptor-koruptor ini. Ya, bisa dibayangkan coba kita lihat kejadian yang beberapa waktu lalu, misalkan korupsi yang 300 triliun dihukum 6,5 tahun, walaupun kemudian diperberat. Nah ini jadi tidak efek jerahnya terhadap masyarakat untuk antipati kepada pemerintah menjadi chaos antara pemerintah dan rakyat itu tidak akan muncul di sini. Ya. Perjuangan bangsa itu juga harus kita tahu ilmunya. Tadi sudah jelaskan sejak zaman kerajaan-kerajaan, kemudian zaman pra-kemerdekaan, kemerdekaan. Itu masih harus kita, ilmunya harus kita kuasai sehingga kita bisa. Lalu yang mengenai melemahnya pemahaman nilai Pancasila, dalam kutip tadi itu, memang saya menyoroti itu ya. Nah, kenapa ini ya? Misalnya karena kurangnya pemahaman dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jika Pancasila tidak lagi menjadi pedoman hidup dan perekat bangsa, maka fondasi persatuan akan goyah. Pasti itu. Selain itu, misalkan degradasi moral dan etika. Seperti tadi, orang bisa korupsi. Ya. Itu juga dapat mengurangi kepercayaan publik. Nah, tentu kalau memang demikian, berarti kita harus kembali kepada pemahaman nilai Pancasila itu sendiri. Melalui apa? Ya pendidikan yang paling efektif. Ya, kemudian melalui non formal, pendidikan non formal ya di kemasyarakatan. Saya kira itu mungkin Mbak moderator, Mbak Putri yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi, mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih kepada Dr. Slamet Sarwo Edi, SHM Hum. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45. Dan tentunya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan dan ini meneruskan dan pas pakat ya dengan Prof. Yoyon dan juga tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh sebelumnya ya. Baik itu terkait dengan kritikan terkait dengan pendidikan, bagaimana cara mengatasi degradasi bangsa Indonesia. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa Pancasila UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika Bahasa Indonesia dan tadi juga sejarah perjuangan mengingatkan kita semuanya bahwa sejarah perjuangan bangsa itu luar biasa sehingga perlu ada semangat gotong royong dan perlu dipahami tadi ada yang dikritisi lagi ya terkait dengan politik identitas dan polarisasi sosial karena saat ini sepakat Prof. Yoyon juga sampaikan dan juga Dr. Sarwo Edi melemahnya nilai-nilai Pancasila bagaimana dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Tadi sesuai dengan apa background yang sudah disampaikan terkait dengan ada pembukaan UUD 45, kemudian ada pasal 1 terkait dengan landasan fundamental. Tetapi sebelumnya kita akan berikan kesempatan untuk pemateri kita yang ketiga terlebih dahulu. Begitu, Dr. Sarwo Edi, kita lanjut dulu Ya, ya. silakan. Dan saya juga mengundang bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan ataupun pendapat bisa ya, silakan nanti Anda pada sesi pertanyaan bisa raise hand, tetapi Anda juga bisa menuliskan di dalam chat box dengan menuliskan nama Anda, kemudian dari mana Anda berasal dan juga isi pesan. Baik, ini kita langsung karena tadi juga sudah singgung-singgung nih ya dari Prof. Yoyon juga, Prof. Muhammad Kirzin nanti dari kajian tafsir beliau yang akan memaparkan terkait dengan beberapa hal yang tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kami persilahkan kepada Profesor Dr. Muhammad Kirzin MAG. Beliau adalah guru besar bidang ilmu tafsir Al-Quran dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kami persilahkan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Yang terhormat Prof. Yayan Suryono, yang terhormat Bapak Slamet Sarwo Edi, Doktor Sarjana Hukum MHUM, eh, Ibu Putri, Ustadz Syamsuddin, Ustadz Hamim, dan kawan-kawan semua, Zumiyin Zumiyat rahimakumullah. Pencerahan kita peroleh dari Prof. Yayan dan Bapak Dr. Slamet Sarwo Edi. Nah, saya kembali ke permulaan, yaitu semangat menjaga persatuan bangsa. Kita harus melacak dulu asal mula bangsa itu dari mana. Asal mula bangsa itu Allah lah yang menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, kami ciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling ta'aruf, saling kenal mengenal, di mana dengan kenal mengenal itu bisa saling tolong menolong, bisa saling bertukar manfaat. Itu semangatnya begitu. Jadi dalam catatan Abdullah Yusuf Ali, ya supaya saling mengenal bukan saling membenci. Nah, ironinya kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia ada saja pihak-pihak yang mengadu domba, bukan domba ya, mengadu manusia untuk berpecah belah. Dan itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan Pancasila, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Struktur Pancasila itu demikian runtutnya, demikian harmonisnya, bahwa kita ini sebagai sesama manusia, kita itu satu Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Semua manusia Indonesia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada alasan untuk kita bermusuh-musuhan, ya saling mendiskreditkan, saling membuli, dan lain-lainnya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semangatnya berbeda-beda, tapi satu tujuan, katalah gitu ya. Nah, yang kedua, Allah menciptakan manusia, ya, satu, kemanusiaan itu satu, dan itu sangat pas dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai sesama manusia, nilai utamanya adalah beradab, gitu ya. Membuli, ya itu termasuk tindakan yang tidak beradab. Memfitnah atau menuduh orang memfitnah ya sama juga, gitu ya. Kalau orang memfitnah itu jelas itu fitnah. Kalau menuduh fitnah, barangkali itu juga fitnah, gitu ya. Jadi kalau dibolak-balik memang begitu. Nah, lebih khusus lagi buat orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara sesamamu, tentu saja bila ada perselisihan, agar kamu mendapat rahmat. Dari situ menjadi masuk akal. Karena Tuhan kita satu, kemanusiaan kita satu,
ya mau tidak mau kita harus menjaga persatuan Indonesia. Ya, fenomena paling mutakhir ya ketika ada 40 bagian dari Provinsi Aceh dimasukkan ke Provinsi Sumatera Utara. Heboh. Nah, alhamdulillah sudah ada keputusan, sudah ada hasil musyawarah bersama untuk 40 itu dikembalikan haknya pada Aceh. Ya, kalau kita kritisi sejenak, itu siapa itu yang bikin ide untuk eh, memindahkan ya 4 eh, kepulauan kecil wilayah Aceh ke Sumatera Utara. Kalau pertanyaannya sesederhana itu mestinya dilanjutkan. Apa tanggung jawab pihak yang telah berinisiatif atau perlu digali juga apa motif pemindahan itu? Itu kan bukan sekedar wilayah administratif gitu ya, menyuarakan eh, ide pandangan Aceh bahwa ya pulau itu adalah nyawa, katalah gitu ya. Jadi kalau memindahkan pulau sama dengan memindahkan nyawa. Tapi sudah kita kita bersyukur, kita berterima kasih atas penyatuan kembali 4 pulau itu ke Aceh. Ini bukan soal membela Aceh atau membela Sumatera Utara, tetapi membela kebenaran. Nah, selanjutnya apa gunanya kita bersatu? Apa gunanya kita suku berbangsa bangsa? Ya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan kritisnya, apakah sekarang rakyat Indonesia sudah sejahtera? Apa sudah adil? Apa sudah makmur? Kalau belum makmur, belum sejahtera, belum bahagia, pastilah ada kesalahan urus di Republik ini. Mengutip pendapat Buya Syafi'i Ma'arif, Republik ini salah urus. Kalau Republik ini salah urus, berarti yang salah yang mengurus atau yang diurus. Nah, begitu saja. Kalau yang salah yang diurus, masa sih yang diurus salah? Nah, tentu yang salah adalah yang mengurus. Maka kita kritik yang mengurus. Bedakan antara mengeritik dan mencela, mencaci maki. Ya, kita mengeritik untuk membangun. Jadi ya untuk merajut, untuk menjaga persatuan bangsa, menurut saya asasnya adalah menegakkan kebenaran, menegakkan konstitusi. Ketika konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu telah diamandemen dan menurut hemat saya itu kebablasan, ya kita luruskan, kita Ya, untuk mengeluarkan dekret presiden kembali ke UUD 1945. Efeknya apa? Ya segala hiruk pikuk, ya termasuk sistem pemilihan presiden kita, termasuk peraturan tentang partai politik dan segalanya, itu asal muasalnya, itu hulunya adalah amandemen UUD 45 yang kebablasan. Jadi dalam rangka ini kita kembali, kalau saya boleh menyebutkan sedikit, di antara kebablasannya adalah bahwa sistem wakil rakyat kita mengacu pada sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mestinya yang memilih presiden itu cukup wakil-wakil rakyat. Efeknya apa ketika one man one vote, satu kepala satu suara? Ya inilah pembelahan Republik ini, apakah itu eh, kampret, apakah itu kecebong, ini sepertinya memang diusahakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah ini harus harus kita lawan.
gitu ya. Jadi kita kembali ke UUD 45 untuk meluruskan kiblat bangsa ini, di mana MPR menjadi lembaga tertinggi negara. MPR lah yang kan garis-garis besar haluan negara. Bandingkan dengan produk amandemen UUD 45 yang teman-teman aktivis menyebutnya UUD 2002. Akibatnya karena MPR tidak menjadi lembaga tertinggi dan presiden sejajar dengan MPR dan DPR, maka presiden bisa bertindak dan merasa cukup. Minta izin saja kepada DPR untuk memindahkan ibu kota negara. Ini bagaimana aturannya? Pemindahan ibu kota negara itu harus atas persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Tertanggalkan di dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, ya inilah lingkaran setan produk dari amandemen UUD 1945. Termasuk kalau terpaksa saya menyebut lahirnya wakil presiden yang belum memenuhi persyaratan umur, ya ini dampak dari amandemen UUD 45. Demikian catatan kecil saya sebagai penutup. Sebagai orang beriman haruslah berpegang teguh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor. Kami ingin mengucapkan terima kasih Profesor Dr. Muhammad Christian MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, yang memberikan tadi ya pemantik luar biasa untuk kita semuanya. Karena tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan, bukan tolong menolong sebaliknya ya untuk apa berbuat yang tidak baik. Ya. Tentunya tadi disampaikan oleh Prof bahwa kita harus punya semangat yaitu menjaga persatuan. Allah menciptakan kita sudah bersuku bangsa, kemudian berbeda-beda laki-laki dan perempuan. Tentunya ketika bersatu, saling mengenal, harapannya bisa saling menolong, bertukar manfaat dan juga tentunya mempererat tali silaturahmi dan juga bangsa ini tentunya. Oke, sepertinya Prof Nyusewu, ini sudah nanti kita berikan kesempatan untuk yang lainnya untuk apakah ini ada juga pertanyaan. Monggo kami persilahkan kepada seluruh peserta jamaah kuliah subuh yang nantinya ingin memberikan pertanyaan kepada baik atau berpendapat, kami persilahkan. Kami persilahkan Prof Mir Alam, monggo. Terima kasih Mbak Putih, ini temanya cukup menarik. Dari tiga narasumber kita, orang tua kita Prof Yoyon, kemudian Dr. Slamet, dan narasumber tetap kita Prof Hirsin yang luar biasa tadi menyampaikan. Tadi mulai dari Prof Yoyon sudah menyampaikan acuan normatif yang bersumber dari Al-Quran, kemudian acuan normatif yang luar biasa, bagaimana mengolah negara ini kan sudah luar biasa, Mbak. Nah, apa tadi yang disampaikan itu perilaku-perilaku yang terkait dengan korupsi, terkait dengan kong kali kong, ya, terkait dengan praktek politik yang transaksinya bukan lagi transaksi iman. Siapakah sebenarnya itu? Mohon maaf kalau saya selalu merujuk pada akar masalah. Menurut saya bahwa akar masalahnya itu di pendidikan. Karena perilaku itu kan terbangun dengan kesadaran dan pemahaman. Seperti yang disampaikan tadi Pak Dr. Slamet itu bahwa tidak cukup hanya dengan pemahaman. Pemahaman itu harus dicontohkan, diteladankan, dan dilatihkan. Nah, kalau pemahaman itu mungkin tidak terlalu ini nih, terlalu susah untuk kita paham sesuatu teori, sesuatu ilmu, tetapi bagaimana prakteknya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan utama. Jadi, kalau menurut saya berbicara tentang persatuan tidak cukup hanya pendidikan humanistik. Harus naik tingkat memang yang selalu saya sorakan, pendidikan yang spiritualistik.
Apa itu pendidikan spiritualistik itu ya? Pendidikan yang bisa membangun, menciptakan luaran yang bukan hanya pintar berpolitik, bukan hanya cerdas berpolitik, tetapi memiliki kesadaran tanggung jawab. Tanggung jawab pada dirinya, tanggung jawab kepada institusinya, kepada bangsa, negara, dan lebih-lebih tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, untuk membangun itu, harus memang pendidikannya itu mengacu pada referensi spiritual, tidak cukup hanya referensi politik, referensi apa namanya eh, yang dibangun oleh orang, diciptakan orang yang dianggap hebat sekali kan. Nah, selalu kemarin lagi suarakan. Mari referensi-referensi yang membangun pendidikan itu harus diintegrasikan, dikonfirmasikan antara referensi ilahiyah dengan referensi kearifan lokal. Kalau ini kita lakukan, itu nanti akan tampil pemimpin, calon pemimpin yang bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tetapi dia berakhlak, memiliki rasa tanggung jawab. Jadi mohon maaf, jadi sekali lagi bahwa akar masalah dari perilaku-perilaku itu adalah pendidikan yang mengisi kesadaran dan pemahaman kita tentang politik, tentang persatuan. Saya sangat setuju tadi dengan Prof. Irsin. Kembalikan itu falsafah negara, kembalikan undang-undang dasar, tapi jangan hanya dikembalikan. Harus digunakan betul sebagai dasar untuk merumuskan arah tujuan pembangunan dan arah tujuan pendidikan. Ini kan ada yang kurang pas menurut saya. Tujuan undang-undang atau pembukaan itu mensejahterakan, mencerdaskan. Cerdasnya bagaimana juga sudah dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Siapa sih itu cerdas yang berbasis kebudayaan? Tetapi apa yang terjadi? Yang menjadi IKU perguruan tinggi itu kan kerjasama luar negeri. Urutan pertama itu ke perguruan tinggi. Siapa yang membuat itu? PISA yang membuat indikator grade perguruan tinggi. Dan kita terbawa dari situ. Yang dihitung berapa kerjasama luar negerinya, berapa publikasi internasional. Tetapi mestinya menjadi dasar, apakah kontribusi perguruan tinggi itu bisa diukur terhadap peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kecerdasan. Saya kira itu, jadi mohon maaf Mbak Bukti. Jadi setiap saya berkomentar tentang masalah, selalu akar masalahnya di pendidikan. Perjuangan kita, kembalikan pendidikan yang integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Mir Alam Bedu. Tadi sepakat ya apa yang disampaikan oleh Prof. Muhammad Kirzin dan juga Prof. Yoyon dan juga Bapak Selamat, termasuk tadi terkait dengan amandemen UUD 45. Dan tadi juga dicermati terkait dengan pendidikan itu sebagai akar permasalahan, sehingga nantinya paling tidak pendidikan spiritualitas ya, nanti itu hal yang penting. Baik, ini apakah ada yang ingin ini berpendapat? Apakah nanti ada lagi? Kalau ini akan direspon oleh narasumber kita. Monggo, kami persilakan. Ini sambil saya baca terlebih dahulu yang ada di ini chat box. Mungkin nanti kalau ada yang langsung raise hand, kami persilahkan ya untuk bisa raise hand. Terima kasih Prof. Mir Alam Bedu. Ini ada yang di chat box terkait dengan Bapak Karsyadi, matur nuwun sangat. Dalam Orba Pancasila terus disosialisasikan sampai dibangun Masjid Pancasila. Setelah itu umat Islam yang sebelumnya ibadah sholatnya tidak aktif, kemudian menjadi aktif, tapi 10 tahun kemarin setelah menjadi BPIP, nah ini menjadi kritikan juga. Ada yang membenturkan dengan Islam juga, padahal nilai-nilai Islam bisa dimasukkan ke sila-sila Pancasila. Kemudian ada Bapak Sugoro juga dari Purworejo, Pancasila identik dengan Islam, tidak akan berseberangan dengan Pancasila. Kemudian ada dari Bapak Muhan, semoga Allah memberi pemimpin yang amanah. Tadi juga disampaikan oleh narasumber kita dan juga tadi Prof. Mir Alam juga ya. Baik, Bapak Mohan dari Bandar Lampung, UUD, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Buatan Manusia. Oh ini sudah ada Pak Zahrawi ya. Nanti saya bacakan lagi, tapi kami persilakan terlebih dahulu yang resen. Monggo Pak Zahrawi, mungkin bisa baik, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya yang saya pahami saat ini, negara ini sudah amburadul. Apapun retorika dan statementnya. Nah sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita menginspirasi presidennya agar benar-benar sesuai dengan konstitusi. Terlebih dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang terpenting. Kalau sekarang itu banyak retorika politik dan itu kadang-kadang vested interest subjektifnya lebih dominan. Ini yang menjadikan kacau Indonesia. Oleh karena itu mohon dari ketiga narasumber nanti kita tegas saja apa yang harus kita lakukan untuk Indonesia saat ini. Mungkin itu saja, moga-moga
nanti kita mendapatkan pencerahan sehingga kita ada gerakan yang nyata, implementatif. Kita tidak terjebak dengan retorik kan begitu. Terima kasih, Bu Moderator. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Bapak Zarawi. Bapak Zarawi, matur sangat. Mungkin nanti akan langsung direspon ya tiga narasumber kita. Mungkin ada satu tambahan yang ada di Bapak Muha di Bandar Lampung. Ini terkait dengan undang-undang peraturan dan tadi juga buatan manusia. Kemudian tentunya tidak haram atau tidak larang untuk diubah dengan syarat perubahan. Nah, ini mohon penjelasannya. Nanti dengan merangkum tiga dari beberapa pendapat dan juga pertanyaan dari seluruh peserta. Monggo kami persilahkan tiga narasumber yaitu Prof. Yoyon, kemudian juga Dr. Sarwo Edi dan juga Prof. Muhammad Girzin untuk bisa merespon. Ada satu kritikan juga tadi dari Prof. Mir Alam Bedu karena tadi terkait dengan kontribusi PT itu tidak hanya melulu soal tadi loh artikel masuk di Scopus, tetapi bagaimana dampaknya. Mungkin karena itu ya perguruan tinggi harus berdampak gitu ya. Baik, kita silakan Prof. Yoyon. Mohon izin, apakah monggo Prof. Yoyon? Assalamualaikum Silakan warahmatullahi Prof. Berat pertanyaan. Miralam, memang harusnya yang dilihat itu akar masalah. Tapi kita pada umumnya hari ini yang dilihat itu masalah-masalah di permukaannya. Ya, akar masalahnya. Akar masalahnya yang tadi Bapak detilkan. Kita terjebak kepada kepentingan yang tidak positif. Kepentingan siapapun lah. Yang itu negatif. Dengan kata lain, ya, ada hasrat kekayaan, hasrat kedudukan, hasrat-hasrat yang lain yang tidak terkendali. Saya setuju pendidikan. Pendidikan itu yang penting itu bukan apa namanya pikirannya, tapi lakunya, tindakannya contohnya. Saya mengidentifikasi, ya, membandingkan karakter anak-anak kita itu satu, tidak terbentuk sangat baik oleh keluarganya. Ini pada umumnya ya, pada umumnya. Ada yang baik. Yang kedua, sekolah. Sekolah juga keberhasilan membangun karakter anak itu harus dipertanyakan. Penguasaan mata pelajarannya oke, tapi membangun karakternya nggak tahu. Anak melakukan kesalahan sedikit aja kadang-kadang dibiarkan, misalnya. Nah, yang ketiga, masyarakat. Termasuk media sosial. Itu tidak membangun karakter yang bagus. Tidak membangun integritas anak yang bagus. Kalau bisa dikuantifikasi, mungkin pengaruh masyarakat itu lebih besar dibanding pengaruh keluarga sama sekolah dalam hal pendidikan karakter. Ya tadi fenomena keseharian kita itu kan jauh dari karakter. Termasuk ya Pak Mir Alam tadi, pemimpinnya tidak ngasih teladan ya gimana bawaannya gitu. Itu saya kira itu. Maka yang kedua persoalan tadi ya UUD 45 di amandemen berkali-kali dan itu buatan manusia, ya kembali lagi. Mungkin yang kasus terakhir itu ya mungkin tidak cukup dengan keputusan Menteri Dalam Negeri kalau memang ingin dikembalikan ke ingin diberikan ke Sumut. Undang-undangnya mungkin diperbaiki dulu. Misalnya itu kan cara-cara lama kan. Jadi saya kira saya setuju dengan tadi ya, ya. Pendidikan itu bukan normanya tapi praktiknya. Pak Jarwi juga tadi saya
Aku masyarakat itu sangat banyak keluarga, tapi juga ada ya, keluarganya bagus, di masyarakatnya bagus, sekolahnya bagus, tapi jumlahnya sedikit. Saya kira itu, mohon maaf, sangat umum penjelasannya, dan saya kira ini masalah besar sekali. Masalah persatuan, masalah Ya. politik kepentingan, politik agama, politik ideologi, dan sebagainya. Ya, lagi-lagi kesimpulan saya sampai hari ini, Indonesia itu dalam tanda petik dipermainkan orang atau dipermainkan sekelompok. Monggo, matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yoyon untuk responnya. Selanjutnya, monggo Dr. Sarwo Edi. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit ya bahwa benar apa yang dipertanyakan tadi dan juga Prof. Mir Alam juga tadi sangat betul ya. Nah, saya ingin menambahkan saja bahwa sebagus apapun sistem yang dibuat, ya, aturan yang dibuat, ketika pelaku-pelaku yang melaksanakan sistem itu atau pelaku yang melaksanakan undang-undang itu tidak bagus, ya hasilnya tidak bagus. Dan sebaliknya, walaupun sistem yang dibuat itu mungkin tidak bagus, kalau pelaku-pelaku sistem itu bagus, hasilnya akan bagus untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Jadi kembali kepada tadi bagaimana mendidik ya karakter bangsa Indonesia ini sejak dini. Ya, mungkin dimulai dari TK atau SD itu harus diterapkan. Jadi sekali lagi dengan karakter yang baik ini mungkin akan menciptakan satu tindakan untuk bangsa ini yang baik ya. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kepada Dr. Slamet Sarwoedi. Baik, selanjutnya Profesor Muhammad Girzin. Monggo kami persilahkan, Prof. Terima kasih Bu Putri. Yang pertama dari Prof. Alam, setuju ya bahwa akar segala masalah adalah pendidikan, dan itu jumbuh dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan wahyu Al-Quran perdana. Itu bukan perintah untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, untuk kurban, tapi membaca. Nah, membaca itu adalah pintu pengetahuan, dan mengajari membaca itu pendidikan. Forum kuliah subuh ini kan juga dalam rangka pendidikan umat, pendidikan bangsa, gitu ya. Jadi kita sepakat itu. Tentu salah satunya adalah pendidikan spiritualitas. Dasarnya secara konstitusional ya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, zaman Pak Profesor Wardiman itu semboyan sekolahnya itu pendidikan itu imtak dan iptek ya. Pendidikan itu menanamkan iman dan takwa, membekali ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kok sepertinya iman dan takwanya itu menjadi nomor berapa, begitu ya. Yang kedua dari Pak Kasyadi tadi benar ya. Jadi Pancasila itu nggak salah. Ya kalau terpaksa harus mengatakan mungkin eh, apa narasi rumusan nilai-nilai dasar Pancasila oleh BPIP itu yang bermasalah. Jadi kita kembali pada nilai-nilai dasar Pancasila, di mana tadi saya merespon Pak Segoro juga ya, bahwa Pancasila itu identik dengan Islam. Pancasila itu eh, merepresentasikan nilai-nilai dasar Islam yang utama. Oleh sebab itu, sebagai Muslim Indonesia salahkan, apalagi mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Bahwa Pancasila itu baru sebagian kecil saja dari Islam. Iya, sebagian kecil, tetapi nggak ada yang salah dari Pancasila. Justru umat Islam berkewajiban untuk memperkaya, mengisi Pancasila nilainya dengan, katakanlah ringkasnya, dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu ya. Jadi jangan dibalik bahwa Pancasila kan hanya sebagian dari Islam, maka
kita ganti dengan Islam. Saya tidak setuju dengan ide mewujudkan khilafah Islamiyah di Indonesia. Catat, saya tidak setuju dengan ide mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia. NKRI, harga mati. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang Dasar 1945? Tadi saya sudah sebutkan contoh dari kebablasannya amandemen UUD 1945. Tapi dari sisi yang lain juga bahwa asas dalam pemilihan presiden atau wakil-wakil rakyat itu adalah melalui musyawarah mufakat, itu representasi dari nilai gotong royong, nilai persatuan, nilai kolegialitas, di mana ketika pemilihan itu dilangsungkan oleh setiap kepala, maka nilai-nilai kebersamaan, musyawarah itu digantikan dengan nilai individualitas. Dan nilai individualitas itu yang akan membawa pada sikap-sikap apakah presiden lalu bertindak otoriter dan lain-lain, ya benih-benihnya dari individualitas itu. Pokoknya, gitu ya. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu, ya Undang-Undang Dasar 1945 yang telah terlanjur di amandemen begitu rupa, ya mari kita kembalikan pada porosnya. Pak itu menegakkan Pancasila, menginspirasi bangsa Indonesia, nilai-nilai bangsa Pancasila. Kita menyerukan juga kepada umat-umat agama lainnya selain Islam, ya mari kita perkaya nilai-nilai Pancasila itu dengan persaudaraan, dengan kerukunan, dengan kerjasama, yang itu tentu amat sangat positif, gitu ya. Tidak ada ajaran agama di Indonesia itu yang bertentangan dengan Pancasila. Saya nyatakan tidak ada ajaran agama-agama di Indonesia itu yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan ini kita gunakan untuk mengevaluasi hasil amandemen UUD 45. Oleh sebab itu masalah kita bukan masalah Undang-Undang Dasar 45 yang asli, bukan masalah Pancasila, tapi setuju dengan apa yang disampaikan Bapak tadi. Masalahnya the man behind the gun. Masalahnya adalah pelaksananya, penyelenggaranya. Oleh sebab itu, kita junjung tinggi konstitusi, siapa yang bersalah harus diberi sanksi. Kalau misalnya menterinya terindikasi melakukan tindak korupsi, ya harus diberhentikan, begitu. Kami mendukung Pak Prabowo untuk menegakkan konstitusi dengan setegak-tegaknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kepada Profesor Muhammad Gizin. Saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber kita yang sudah memberikan respon luar biasa. Tetapi memang waktu ini kita sudah di ujung waktunya, Sewu. Sebelumnya Profesor Dr. Yayan Suryono MS, Profesor Emeritus Universitas CPIB Majalengka, mungkin sedikit sebagai closing, tapi mungkin hanya satu kalimat gitu ya, Sewu. Karena waktunya kok di sini monggo kami persilakan untuk closing statement Profesor Dr. Yayan Suryono MS, kemudian ada Dr. Slamet Sarwo Edi dan juga Profesor Dr. Muhammad Girzin. Monggo Prof. Ya, satu kalimat saja. Ya. Bersatu atau bercerai-berai. Ya. Baik. Matur nuwun sangat, Prof. Satu kalimat ya. Jadi matur nuwun sangat. Berikutnya kami persilahkan kepada Dr. Slamet. Ya, kalau saya mungkin ya jadilah pemimpin ya yang baik, minimal untuk memimpin dirinya sendiri, itu mungkin kata saya. Terima kasih. Baik, matur nuwun sangat. Berikutnya ada Prof. Muhammad Girzin.
satu kalimat titip pesan Pak Prabowo, mohon keluarkan dekret Presiden kembali ke UUD 1945. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Ya, terima ya, kasih ya. kepada narasumber kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun sangat kepada Profesor Dr. Yoyon Suryono MS, Profesor Emeritus Universitas CPIB Majalengka. Matur nuwun sangat Dr. Slamet Sarwo Edi, SH, Ya. MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45. Matur nuwun sangat Profesor Dr. Muhammad Kirjen MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Mari kita doakan guru-guru besar kita dan juga guru kita untuk bisa selalu dalam kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah ya di jalan Allah. Berikutnya kami juga mendoakan seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini juga doa yang sama. Dan sebagai penutup karena tidak mungkin kalau terlalu panjang ya, menjaga persatuan pada zaman sekarang bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab kita semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Kita perlu kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa dan tentunya dengan nilai-nilai Pancasila, etika sosial dan juga inovasi digital menjadi kunci penting dalam menjaga keutuhan dan kekuatan bangsa kita. Apalagi dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks di zaman saat ini. Mari kembali ke UUD 45, pendidikan spiritualitas, kemudian pembangunan karakter building, dan tadi disampaikan mari berada di tangan berpegang pada tali Allah. Itu yang paling urgent untuk kita lakukan sehingga nantinya kita akan mendapatkan pemilih yang adil dan amanah dan tentunya menjaga persatuan bangsa Indonesia adalah tugas kita semuanya. Baik, terima kasih kami haturkan dan saya kembalikan kepada Bapak Mahlani, matur nuwun sangat. Jangan lupa loh, kegiatan ini diselenggarakan dan didukung oleh UP 45, STIAIN Yogyakarta, PSPI KUNY, dan disimak di UTY FM Medari dan juga Rumah Sambil Quran Idama Islami. Kami persilahkan kepada Ustadz Mahlani. Terima kasih Mbak Putri. Saya juga nambahkan satu kalimat ya. Menjaga persatuan ini fardu ain. Itu aja lah saya kira. Fardu ain bagi kita semuanya. Tidak cukup saya kira fardu kifayah gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Putri, para narasumber, Mas Samsudin, Pak Hamid Zarkasi, Pak Bambang, dan semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di edisi yang ke-182. Gitu. Saya kembalikan kepada Mas Samsudin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahlani, Pak Putri, dan para narasumber yang sudah memberikan pengalamannya dan juga ilmunya dalam kesempatan pagi hari ini. Dengan demikian, kuliah subuh untuk edisi yang ke-181 kita akhiri. Semoga kita ketemu minggu depan dalam tema yang lain. Yang jelas pada kesempatan kali ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah menjaga persatuan bangsa sebagai modalitas kita untuk mewujudkan bangsa kita yang adil, makmur, dan bermartabat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa khawalatul masjid bersama-sama. Subhanallah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat sedoyo. Prof, Bapak Ibu Hati-hati Mas Samsudin perjalanan, mudah-mudahan lancar sampai Jogja. Matur nuwun. Terima kasih semuanya. Bapak Muhan, matur nuwun, Pak Sudoro, Bapak Ibu semuanya.